Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaun Kolbi. Saya dari program Studi Manajemen Angkatan 2021. Di sini saya akan mereview beberapa teori ataupun penugasan yang sudah saya kerjakan dari dosen pengampu mata kuliah Applikom Ekonomi, yaitu Bapak Septiar Lutfi, Skom, Mkom ya teman-teman. Nah, di sini untuk penugasan pertama itu, teman-teman bisa lihat pada blogger saya, ini sudah tertera link YouTube-nya seperti apa, dan sudah tertera juga, tinggal kayak diklik aja, nanti juga akan muncul pada laman akun ini ya teman-teman. Ini kalau misalnya mau manual juga nggak apa-apa ya teman-teman, itu bisa cari pada akun yang namanya Sifaun Kolbi. Nah, di sini ada penjelasan mengenai applikum ekonomi tentang assignment ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman untuk assignment-nya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa review materi yang sudah saya tangkap dari penjelasan dari Pak Lutfi sendiri. Kayak aplikasi komputer ekonomi itu tuh dengan menggunakan POM for Windows ini tuh digunakan untuk melengkapi sebuah mata kuliah teman-teman, khususnya pada manajemen operasi. Nah, dari manajemen operasional itu tuh merupakan kayak serangkaian aktivitas itu yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output gitu ya teman-teman. Nah, untuk mengenai pembahasan lebih detailnya lagi dengan penugasan dan penyelesaiannya itu teman-teman bisa buka YouTube-nya dengan ini judul assignment 1 ya teman-teman. Nah, dari sini juga ada penugasan assignment 2, 3, 4, dan 5, 6, 7 ya teman-teman. Nah, kita lanjut pada penugasan kedua, yaitu mengenai BEP ya teman-teman. Nah, di BEP ini saya akan sedikit mereview mengenai BEP. Apa sih BEP itu gitu kan. Nah, BEP itu merupakan kondisi di mana suatu perusahaan itu berada pada titik impas. Nah, tidak memiliki suatu keuntungan maupun kerugian, atau dengan kata lain itu besarnya biaya yang dikeluarkan itu sama dengan nilai barang yang terjual. Gitu ya teman-teman. Nah, di dalam break even point atau BEP ini tuh merupakan suatu analisa yang digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profitnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk ini secara detail pembahasannya bisa kalian lihat di penjelasan sini ya teman-teman, di penugasan BEP ini. Ini sudah ada contoh soalnya dan penyelesaian seperti apa. Lalu lanjut lagi untuk penugasannya ketiga itu mengenai kayak integer programmingnya ya teman-teman. Nah, di integer program itu apa sih? Itu kan masih kayak awam banget gitu kan, integer gitu kan teman-teman. Nah, di integral programming ini tuh kayak sebuah apa ya, untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat ya teman-teman. Nah, dari integer programming ini tuh sebenarnya itu hampir sama dengan linear programming. Nah, berbedanya itu seperti hasil dalam perhitungan untuk menentukan atau menemukan solusi optimal harus bilangan bulat atau integer gitu ya teman-teman. Nah, untuk penyelesaiannya dan kayak contoh soalnya seperti apa, ini sudah ada pada di link YouTube-nya ya teman-teman. Nah, lanjut lagi untuk yang penugasan keempatnya. Di penugasan 4 ini tuh membahas mengenai location dan inventory ya teman-teman. Dan location sendiri itu tuh merupakan lokasi bisnis dalam dunia bisnis yang sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Nah, suatu usaha itu tuh dapat memilih lokasi ya teman-teman sesuai yang diperlukan beberapa alternatif dengan beberapa kriteria tertentu sesuai jenis usahanya seperti apa gitu. Jadi itu tetap disesuaikan ya teman-teman, jenis usahanya seperti apa. Nah, itu benar-benar sangat menentukan banget sih lokasi untuk usaha kita sendiri itu nanti kayak gimana gitu ya teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya itu bisa kalian lihat di sini ya teman-teman, di YouTube sudah ada. Dan kayak inventory-nya. Nah, inventory itu tuh kalian kan masih awam tuh inventory itu seperti apa gitu kan. Ternyata inventory itu merupakan model yang digunakan untuk memecahkan sebuah kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang yang ada di gudang gitu ya teman-teman. Nah, yang tercakup dalam sistem persediaan bahan baku ini tuh meliputi seperti kayak pengadaan bahan bakunya, penyimpanan bahan bakunya, serta kayak pengeluaran bahan bakunya ya teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya dan penyelesaiannya juga udah ada di YouTube saya. Teman-teman
bisa cek sendiri ya teman-teman. Nah, untuk penugasan yang kelima itu mengenai linear programming ya teman-teman. Nah, di sini apa sih linear programming itu? Nah, linear programming itu merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk itu dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum gitu ya teman-teman. Dan untuk soalnya dan penyelesaiannya itu udah ada di YouTube-nya, kalian tinggal pencet aja ini videonya gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi untuk penugasan keenam yaitu transportation. Nah, di transportation ini itu saya akan memberikan beberapa review mengenai pemahaman saya. Nah, kayak jadi transportasi itu tuh pada umumnya itu tuh berhubungan banget gitu loh dengan distribusi suatu produk. Kayak misalnya tunggal dari beberapa sumber gitu kan dengan penawaran terbatasnya, terus juga menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu dan biaya transportasi minimumnya itu seperti apa ya teman-teman. Nah, karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Nah, asumsi dasarnya itu seperti ini ya teman-teman. Kalau bahwa atau biaya transport itu pada suatu pada rate tertentu kayak proporsionalnya itu dengan banyaknya unit itu yang dikirimkan seperti apa. Lalu unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting, satuan penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten ya teman-teman. Itu benar-benar dicatat banget, itu tuh harus konsisten pokoknya. Nah, dalam modul transportasi itu digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya pengangkutan yang paling rendah dan memaksimumkan keuntungan atau meminimalkan total waktu pengangkutannya itu seperti apa. Nah, itu ya teman-teman review dari saya untuk penugasan ulangan atau ujian tengah semester ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.